Ini hanyalah dunia, seperti panggung sandiwara, kita telah diaturnya Allah. Mimpikanlah mimpimu setinggi-tingginya, yakinlah ada Allah yang akan mengabulkannya. Berdoa dan serahkan mimpimu kepadanya, lakukanlah yang terbaik untuk gapai ridhonya. Setiap orang pasti mempunyai mimpi yang memang tersimpan di dalam benak diri, berharap menjadi suatu hari nanti, membuatnya akan menjadi yang lebih baik lagi. Tapi ingatlah kawan, janganlah kebablasan. Mimpi butuh keberanian dan sebuah action, sebuah usaha, semangat membara, langkahkan kaki dengan penuh percaya diri yang dapat mengantarkan mimpimu menjadi sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan. Seperti panggung sandiwara, kita telah diaturnya Allah. Mimpikanlah mimpimu setinggi-tingginya, yakinlah ada Allah yang akan mengabulkannya. Berdoa dan serahkan mimpimu kepadanya, lakukanlah yang terbaik untuk gapai ridhonya. Coba kita renungi firman dari Ilahi, jika memang Allah sudah berkata terjadi, maka itu pastilah semuanya pastilah akan dan akan terjadi. Bermimpilah setinggi-tingginya, berdoalah dan yakin padanya, lakukanlah yang terbaik, lakukanlah action, yang terbaik, bergerak ke belakang, berubah, menyongsong kehidupan yang akan lebih indah. Oke, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol-ngobrol yuk. Kita duduk dulu di sini. Alhamdulillah. Kita bertamu ini ya. Selamat datang di Good Morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon maaf, Ini udah sesuai urutan belum ya nih? Ini sudah sesuai urutan belum nih? enggak, saya juru bicaranya di tengah. Kita takut Persaingan ketuker sudah mulai terlihat ya. Tapi mohon maaf sebelumnya nggak perlu sediain air putih, nggak usah ya. Kita boleh absen dulu mungkin. Oke, kita absen dulu nih dari yang paling ujung sini. Yang pertama saya Hanan. Hanan. Oke, Hanan. Ihsan. Ihsan. Manan. Manan. Oke, tapi urutan kelahiran sudah sesuai di? Enggak, kalau lahir Hanan, Manan. Mana Ihsan? Oke, anak bungsu emang paling menonjol. Emang begitu ya? Oke, terima kasih sudah hadir di Good Morning pada pagi hari Alhamdulillah, ini. terima kasih Nah, kembali. mungkin pertama yang ingin saya tanyakan sebenarnya sejak kapan sih gitu memutuskan untuk oke, kita berdakwah gitu, tapi harus tiga-tiganya nih, nggak mau berjalan sendiri-sendiri gitu. Ya, sejak mengalir aja, mengalir dulu. Waktu SD kita biasa tampil sendiri-sendiri. Tapi setelah SMP karena seringnya bersama, jadi ketika ada yang satu tausiah, yang dua enggak, kayaknya ada yang beda gitu. Oke. Mengalir dengan sendirinya seperti air yang mengalir. Tapi jadi klop gitu. Jadi maksudnya nggak jadi saingan, jadi gimana gitu. Malah saling mengisi gitu. Alhamdulillah. Ya enaknya kota saya bertiga, satu lupa, satu ngomong. Gitu. Tapi sempat gitu ya, ada yang sempat tiba-tiba ketika dakwah ngeblank gitu, terus tiba-tiba langsung disaut sama yang lainnya gitu. Ada, iya. Salah satu keuntungannya begitu. Begitu ya. Oke, boleh cerita nggak sih awal perjalanannya bagaimana ketika akhirnya di awal itu bisa menjadi penghafal Al-Quran, kemudian melanjutkan karirnya menjadi seorang ustadz pendakwah begitu ya, terus kemudian juga Menghasilkan karya juga tadi ya. juga nyanyi juga, nge-rap juga. Luar biasa. Gimana nih? Silakan kakak tertua ya. Oke. Gimana Mas Anan? Ya awalnya berasal semua dari didikan orang tua ya. Alhamdulillah Umi Abah mendidik kita dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dari kecil ditanamkan kita cinta Al-Quran, ngaji gitu kan. Tapi yang namanya anak kecil ya, kadang orang tua ngajarin apa kita pengennya apa gitu kan. Tapi setelah kita semakin beranjak dewasa gitu. Kita semakin berpikir bahwasanya
waduh kita nggak bisa gini-gini terus nih. Apalagi Abah pendakwah kan. Kalau kita nggak melanjutkan estafet dakwah Abah, siapa lagi kalau bukan kita gitu. Akhirnya masuk pesantren, di pesantren kita ngapalin Quran, lulus pesantren, kita mencoba untuk berkarya. Jadi kita pengen merubah mindset anak orang-orang di luar sana, lulus pesantren paling cuma jadi marbot, paling cuma jadi tukang azan. Kita buktikan bahwa keluar pesantren kita bisa menjadi yang lebih baik insya Allah. Oke, dan semuanya sudah terbukti sekarang. Tapi waktu di pesantren itu pada saat ngapal-ngapalan Quran tuh ya kan, itu saling bersaing, saling mensupport atau gimana tuh? Kadang-kadang kan ada yang males ya. Terus saudaranya gimana tuh? Ada bisa cerita nggak? Jiwa kompetitifnya itu gimana di antara bertiga nih? Kan ya Anan udah hafal nih, mungkin Ihsan nggak usah gitu. Ada Nah, gitu-gitu justru yang salah satu yang membuat pemantiknya belum ngomong. Oh, belum ngomong. Oh iya iya. Ya ngomong. Nah, ini nih kan. Dulu kagak ngomong-ngomong. Silakan. Jadi apa tadi? Ada jiwa kompetitif. Kompetitif. nggak, gitu? Iya, dari awalnya kita startnya ngapalnya bareng. Cuman kan yang namanya kemampuan walaupun kembar beda-beda teh. Oh gitu. Beda-beda. Jadi ya kadang selap-selip tapi tetap ternyata selesainya sesuai urutan lahir. Oh, oke. Iya. Tetap yang pertama dulu yang ngapalin, Abang, terus yang lain ngikutin. Ya, abang dulu selesai duluan, saya kedua, ini yang ketiga, gitu selesainya. Paling males soalnya. bukan. Ya namanya semangat harus gitu, harus dipantik. Ngapal Quran sendiri nggak ada adrenalinnya, tapi kalau bertiga berdua, wah kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Oke. Nah, sejak kapan nih mulai berdakwah terus tadi juga sempat menyisipkan ada lagu-lagu bahkan nge-rapnya juga. Ini sejak kapan dilakukan? Tuh kan kita ngomong. Kita jadi nunggu. Jadi sejak lulus pesantren udah mulai tausiah. Kan di pesantren kan diajarin muhadharah, Betul. latihan ceramah. Prakteknya pas keluar pesantren. Baru keluar yang namanya masyarakat taunya pesantren keluar jadi ustadz gitu. Walaupun kita waktu itu belum bisa ceramah. Karena keadaan terpaksa kita bismillah ilmu yang kita dapatkan harus kita sampaikan. Walaupun awalnya grogi, masih jadi patung, ya alhamdulillah rabbil alamin. Tapi seiring waktu alhamdulillah bisa ngalir. Seiring perkembangan zaman, nama anak muda ya, biar kita masuk ke anak muda, jiwa anak muda. Kita dakwah lewat nasyid. Oke. Lewat lagu-lagu karena kita ngelihat bahwasanya setiap orang kan punya titik sentuh yang berbeda-beda ya. Ada yang bisa disentuh dengan materi, ada yang bisa disentuh dengan ilmu, ada juga anak-anak muda yang bisa disentuh dengan lagu gitu. Kesenangan gitu, dengan hobi mereka. Nah, kita mencoba menyentuh mereka lewat jalur itu gitu. Salah satu dengan rap tadi, kenapa tuh milihnya rap gitu? Karena anak muda keren gitu nge-rap. Tapi jangan pernah sesekali kita bawain rap di depan tausiah ibu-ibu nenek-nenek. Oke, Pernah. Soalnya yang terjadi. panitia bilang, itu kakak bilang, ustadznya nyanyinya cepet banget gitu. Tapi kalau berdakwah emang harus satu paket bertiga atau Pernah nggak satu-satu sendiri-sendiri sendiri-sendiri gitu? gitu? Sejauh ini selalu bertiga. Karena kan kalau ngundang selalu bertiga ya. Oh. Ketika yang datang cuma 1, 2, nanti pasti ada tuh. Kenapa? Makanya ketika udah 1 demam nih, kita gojlok tuh. Jangan sampai sakit, jangan sampai sakit gitu nanti. Kenapa? Repot kan? Kadang repotnya apa? Kan kudu ngebalin DP. Tapi kalau tablik akbar bertiga, kalau khutbah Jumat sendiri. Oh iya dong, nggak mungkin khotbah Jumat bertiga kan? Karena nggak pakai DP juga ya. Udah kayak wedding aja, oh pakai DP. Tapi kan tadi di pesantren gitu ya kan, pasti juga ada hafalan Quran. Nah, yang pengen kita ketahui ya, sekarang lagi bulan Ramadan, orang-orang kan berlomba-lomba gitu ya untuk membaca Al-Quran. Gimana sih tipsnya supaya anak muda sekarang bisa hafal Quran? Silakan kakak. Kasih ke kakak Jadi nih. setelah kita laluin semuanya, ternyata yang kita ambil satu pelajaran bahwasanya tips yang paling pertama adalah niat gitu. Jadi ketika udah ada niat akan ada 1000 jalan. Tapi kalau nggak ada niat akan ada 1000 alasan. Gitu. Dari situ niat. Yang kedua kita punya apa sih motivasi kita mau ngapal Quran gitu. Oh pengen begini. Dan selanjutnya kita mencari tempat yang terbaik gitu. Teman-teman yang terbaik gitu.
Karena bagaimana mungkin kita bisa memancing ikan laut kalau kita mancingnya di danau gitu. Bagaimana mungkin kita bisa menghafal Quran kalau kita kumpulnya di komunitas-komunitas yang tidak mendukung kita untuk menghafal Quran gitu. Oke. Jadi banyak faktor ya kan, harus untuk bisa kita sama-sama untuk bisa ngapalin Quran, walaupun setiap hari baca nggak hafal-hafal nih, soalnya temen-temennya pada nggak hafalin Quran gitu ya. Tapi buat anak muda tips yang selanjutnya, kalau belum kepengen baca Quran, ngapal Quran, minimal lihat. Tiap hari dilihat. Seiring waktu kalau cuma ngeliat kan perasa malu, asan tuh Tiap hari sentuh iseng-iseng buka, lama-lama akan baca. Harus PDKT dulu sama Al-Quran. Wih, Satu lagi belum ada jawabannya nih. Dari tadi diam aja nih. Biasa bagian paling kecil. Saya nambahin dikit aja, bahwasanya ketika ngafal Quran pasti juga ada rintangannya, mulai dari semangatnya pasti nurun. Nah, lagi-lagi pentingnya lingkungan. Kalau kita kumpul di lingkungan yang nggak salah, ketika kita lagi ngedown ya, mereka hanya bisa udah ngapain lanjut ngapal Quran, susah kok, udah berhenti aja. Tapi kalau kita kumpulnya sama komunitas yang benar, wah didukung kita. Apalagi dulu kita punya tulisan khusus tuh. Kita tulis satu kertas, kita tulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya menghafal, besok istirahat. Tempel dah tuh di mana? Di tempat yang paling pertama setelah bangun tidur itu yang kita baca. Jadi bangun tidur kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya menghafal, besok istirahat. Yes, besok istirahat. Sekarang ngapal dulu. Besok gitu lagi. Bismillahirrahmanirrahim, hari ini ngafal, besok istirahat. Yes, besok istirahat, sekarang ngafal dulu. Tapi lama-lama, awalnya berat ya. Tapi lama-lama itu jadi booster buat diri kita sendiri. Jadi motivasi, jadi kebiasaan gitu akhirnya. Terus pertanyaannya, istirahatnya kapan? Nanti di surga dengan membawa hafalan yang terbaik. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Ada pertanyaan dari pemirsa, kita mau lihat dulu. Ini ada, kalau nggak salah ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan mau ditampilkan di mana nih? Coba kita lihat pertanyaan dari pemirsa. Nah, ini. Ini ada. Kalau lagi puasa kan suka lemes, terus bosen. Jadi cara ngatasinnya tuh suka scroll-scroll medsos gitu. Hukumnya gimana sih? Boleh nggak? Puasanya jadi batal atau enggak? Batal. Kalau scrollnya sambil minum es teh. Bener ya? Bener. Silakan. Ya sebenarnya kalau kita lagi, namanya manusia ya, kadang ada masa kita bosan, capek gitu. Bukan tidak boleh, boleh, tapi dengan catatan di situ. Jangan sampai kita scroll medsos menjadi penyebab kita hilangnya pahala puasa. Mungkin kita lagi scroll medsos, mulut nggak ngomong nih, tapi jarinya yang bicara kan. Ngetik ini, ngetik itu gitu. Jadi ketika lagi puasa boleh scroll medsos tapi puasa jari juga. Jangan sampai kita berkomentar sesuatu yang itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Batalnya sih nggak batal ya, tapi pahalanya yang mungkin berkurang gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pesan atau tausiah yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Good Morning pada pagi hari ini? Yang pasti alhamdulillah kita semua orang pilihan. Alhamdulillah. Dipilih sama Allah untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika sudah dipilih jangan disia-siain. Karena yang namanya bulan Ramadan akan terus ada sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, kita tahun depan masih ada apa enggak? Oke. Jadi maksimalkan sebaik-baiknya Ramadan tahun ini. Dan bulan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan kita. Kalau di dalam Ramadan, sebelum Ramadan nih kita banyak utang ya. Tapi zaman sekarang anak muda nggak punya utang. Banyaknya keranjang kuning. Belum di check out. Banyak utang, urusan segala macam berantakan, bingung dari mana. Ya udah di Ramadan nih kita perbaiki. Ibarat kata nih, kita sekarang contohnya ulat deh. Siapa yang mau sama ulat? Jangankan megang, ngedekat aja nggak mau. Tapi ketika ulat tadi masuk ke dalam kepompong, sampai waktu yang Allah tentukan tiba, dia keluar jadi seekor kupu-kupu yang indah. Kita juga begitu. Mungkin sekarang posisi kita seperti ulat, ya nggak apa-apa, bagian proses hidup kan. Tapi ketika kita masuk di dalam kepompong Ramadan, kita ibadah di dalamnya, kita fokus mendekat sama Allah, keluar Ramadan kita jadi kupu-kupu yang indah. Amin. Luar biasa. Jadi benar nih ya, jadi kalau satu yang melengkapi, keluar di yang satu tuh tausiahnya. Benar seperti itu, melengkapi tiga-tiganya. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Sudah hadir di Good Morning pada pagi hari ini. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi kita semuanya. Bisa menginspirasi bagi kita semuanya untuk segera bisa membaca Al-Quran, membuka dulu, kemudian membaca dan menghafalkan. Dimulai, pokoknya harus dimulai. Dan dengan niat tadi ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan Good Morning masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya karena tetaplah bersama.